Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Sukacita ada di tengah-tengah kita semua. Amin, saudara. Amin. Ini gabungan ibadah hamba Tuhan dari Kodam 5 dan Kodam 6. Amin, saudara. Jadi kalau kita tentara begini, saudara, kita ngomongnya Kodam 5, Kodam 6. Amin, saudara. Saya pimpinan MD yang hadir dari Mabes, saudara. Ada banyak pimpinan yang hadir. Terima kasih buat pengurus wilayah yang mempercayakan kami hari ini untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat Natal dan Tahun Baru dari kami, saudara, buat kita semua. Kesaksian yang luar biasa yang sudah kita dengar. Pertolongan Tuhan selama ulang tahun Tante Jelly. Sehat selalu, panjang umur. Juga kesaksian dari Om Ishak Jonathan. Biar kita semua semakin ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin, saudara. Amen. Terima kasih sekali lagi. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Hari ini seperti disampaikan pengurus tadi bahwa kali pertama mengawali tahun ibadah wilayah kita, dan kita perlu pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini juga saudara menjadi baston gabungan. Biarlah kita memberikan perhatian kita untuk Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama perhatikan dalam Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Mazmur 116 ayat 12 sampai 14, saudara, yang saya rasa suatu hal yang sangat sering kita perhatikan. Dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12, 13, 14 dikatakan, bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan aku akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Amin, saudara. Raja Daud dalam pengalamannya sebagai raja pun sebagai nabi, Raja Daud dalam hubungan pribadinya dengan Tuhan mengevaluasi hari-harinya dengan Tuhan, mengevaluasi perjalanan imannya dengan Tuhan, dan dia menulis sebuah ungkapan, bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Mengakui dan menyadari bahwa hidup adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mengakui menyadari bahwa semua ini adalah karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dia mulai mengingat di masa lalunya sebagai Daud muda yang menggembalakan kambing domba ayahnya. Dia mulai mengingat bagaimana perjalanan karirnya, saudara. Bagaimana Allah telah memilih dia. Bagaimana dia dilantik oleh Nabi Samuel menjadi raja masih belia, saudara. Dia melihat semua karya Allah dalam kehidupannya. Baik lewat peperangan sekalipun, dia menang atas Goliat. Dia menang atas banyak peperangan, saudara. Dia berkata, bagaimanakah aku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Hidup adalah anugerah. Hidup adalah kasih Tuhan. Hidup adalah karena cinta dan kebaikan Allah. Seorang raja yang berprestasi, seorang raja yang gilang gemilang, seorang raja yang memiliki kekayaan dan kejayaan, berkata, bagaimana akan ku balas segala kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Kita mengingat bagaimana perjalanan karir Daud, saudara. Pada saat dia menjadi panglima perang dari Raja Saul waktu itu, rakyat bersorak-sorai. Rakyat sedikit membandingkan dalam euforia kemenangan. Bagaimana mereka berkata bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dia menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan hatinya. Dia menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana dalam hidupnya. Karir menjadi raja, saudara, sekalipun sudah ditetapkan dan dilantik, bukan serta-merta dia menduduki tahta. Tetapi ada hal yang dia harus kerjakan, harus hadapi, harus perjuangkan. Jadi melihat saudara dalam perjalanan karirnya, dia memiliki konflik dengan mertuanya,
konflik dengan raja. Dia dikejar-kejar, dia hendak dibunuh. Bahkan dia pernah menjadi orang gila di pintu gerbang. Dia pernah melakukan hal yang orang lain tidak pernah kerjakan, saudara. Harga diri yang jatuh sampai kepada level terendah, menjadi orang gila dan gelandangan di pintu gerbang kota. Tetapi saudara, dia menganalisa semuanya itu, sehingga saudara kalau perhatikan dalam Mazmur pasal 23, dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Saudara, dia merangkum, mengambil sebuah kesimpulan bahwa Allah adalah gembala yang sejati bagi dia. Bahwa pemeliharaan Allah sempurna bagi dia tahun demi tahun, momen demi momen, kejadian demi kejadian, saudara. Sehingga dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Garis bawah ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun menghadapi tantangan bayang-bayang maut, ancaman teror, saudara, dia berkata Tuhan adalah gembalaku. Amin. Saudara, pengalaman ini menjadi pelajaran bagi kita, bukan bagi banyak orang. Kita mengingat pada saat Hawa ditawarkan jabatan sama seperti Allah, dia ambil itu tantangan. Kita mengingat bagaimana saudara Kain dan Habel, bagaimana Kain memiliki emosi kepada adiknya. Ia ingin menyingkirkan adiknya karena dia pikir adiknya adalah saingan dalam iman. Dia membunuh adiknya, saudara. Ada konflik di sana. Kita tahu bagaimana Abraham dengan Lot menghadapi konflik. Saudaraku, ini terjadi, tetapi saudaraku Daud, kalau kita pelajari hidupnya, sekalipun dia mengalami semuanya itu, dia menarik satu kesimpulan bahwa Tuhan adalah gembala yang memelihara kehidupan dia. Sekalipun di bawah bayang-bayang maut, ancaman dan teror, nyawa taruhannya, dia katakan dia yang sudah melindungi aku. Amin. Tuhan yang sudah menyelamatkan dan sehingga dia kembali ke atas berkata, bagaimana akan kubalas segala kebajikannya kepadaku. Saudara, kalau kita mempelajari apa yang terjadi di Los Angeles sekarang ini, ada banyak video beredar, saudara, bagaimana sekelompok orang mulai meninggalkan iman mereka, tidak lagi melibatkan Tuhan, tidak lagi mengakui Tuhan, bahkan menempatkan Tuhan pada posisi terendah dalam level manusia. Saudara, satu rumah di California, saudara, satu rumah di Hollywood, satu rumah di Beverly Hills, saudara, itu bisa mencapai 7 triliun harganya. Satu rumah. Dan biasanya, saudara, karena saya pun ada di health and safety, di embassy, saudara, rumah di sana biasanya punya basement. Basement itu mereka ambil dari zaman mereka ingin berlindung dari perang nuklir. Di basement itu biasanya mereka punya ruangan simpanan. Baik mereka menyimpan harta benda mereka, banyak mereka menyimpan wine, saudara, anggur. Satu botol harganya bisa ratusan juta. Mungkin mereka punya 100 botol per rumah, saudara. Terparkir di parkiran basement itu mobil yang minimal harganya miliaran, saudara. Bahkan mungkin mereka tidak sedikit punya emas batangan di bawah sana. Tetapi kalau mereka mulai melupakan dan meninggalkan Tuhan, Tuhan babat habis. Ternyata, saudara, dalam kehidupan kita penting kita mengakui anugerah dan cinta Tuhan dalam hidup kita. Daud berkata, seorang raja yang terkenal itu, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Sesuatu yang kita tidak bisa balas, sesuatu yang tidak bisa kita bayar balik, saudara, tetapi dia tetap merenung dan merenung betapa indah kasih Tuhan. Mungkin perjalanan kita banyak dengan duka, banyak dengan tantangan, banyak dengan sakit penyakit, banyak dengan kekecewaan, saudara, tapi tetap cinta Tuhan ada bagi kau dan saya. Amin, saudara. Cinta Tuhan ada bagi kita. Dan lanjut dikatakan, saudara,
Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will take cup of salvation. Aku akan mengangkat cawan keselamatan. Saudara, ketika bangsa Israel atau Yahudi, mereka punya banyak jenis cawan atau piala. Piala di zaman itu tidak seperti piala yang kita miliki saat ini, bentuknya panjang tidak saudara. Kalau mengacu kepada Olimpiade pertama di Yunani, itu pialanya seperti mangkuk besar. Jadi piala dalam bahasa Inggris itu dengan kata cup, cawan. Tetapi cawan yang diangkat ini adalah cawan keselamatan. The cup of salvation, cawan yang mengandung darah, cawan pengorbanan, cawan kematian, cawan darah yang merujuk kepada keselamatan yang Yesus berikan. Amin, saudara. Aku akan mengangkat cawan keselamatan. Kita tahu dalam imamat menjelaskan, imam besar sekali setahun dia masuk ke ruang Maha Kudus mempersembahkan korban darah anak domba. Dan kita melihat bagaimana Yesus pun pada saat mati di kayu salib, pada saat perayaan Paskah, Allah sendiri membuka tabir ruang Maha Kudus sehingga darah itu dibawa ke sana. Dan kita dilayakkan untuk diselamatkan. Amin, saudara. Ibrani menjelaskan bagaimana Yesus imam besar kita yang melampaui segala zaman dan segala masa. Dia yang sekali untuk selamanya menjadi korban Paskah, korban keselamatan. Sekalipun di Taman Getsemani, pada saat dia berdoa, saudara, 2 kali dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Sebuah pengorbanan yang sejati yang Yesus kerjakan bagi engkau dan saya. Sehingga Daud katakan, aku akan mengangkat cawan keselamatan, cawan darah, cawan pengorbanan. Aku akan mengangkat keselamatan, pengorbanan Yesus yang utama dan terutama dalam kehidupannya. Saudara, mujizat boleh ada dalam kehidupan kita. Mujizat melewati sakit penyakit, mujizat kita membangun pelayanan, mujizat kita membangun rumah ibadah. Itu mujizat, itu kesaksian. Tetapi saudara, mujizat yang terbesar, mujizat yang tertinggi, mujizat yang terindah, mujizat yang termulia di saat Yesus mati bagi engkau dan saya. Amin. Mujizat yang terbesar adalah dikala kita bereklesia, kita ditarik dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kita ditarik dari kebinasaan kepada keselamatan, kita ditarik dari neraka masuk kepada surga yang mulia. Itu yang Raja Daud katakan, aku mengangkat, I will lift up the cup of salvation. Aku akan mengangkat cawan keselamatan itu. Bukan yang lain, bukan prestasinya, bukan kemenangannya, bukan pengorbanannya, bukan peperangan yang dimenangkan, bukan apapun prestasi yang dia raih, pangkat dan jabatan, kejayaan dan kekayaannya. Dia tetap mengangkat cawan keselamatan sebagai hal yang paling utama dan termulia dalam kehidupannya. Amin, saudara. Ini yang Raja Daud sampaikan. Ini Raja Daud naikkan kepada Tuhan, sehingga Petrus berkata bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Penebusan adalah karya Allah yang mulia. Daud berkata, bagaimana akan kubalas segala kebajikannya? Bagaimana akan kubalas segala cinta Tuhan? Bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan? Aku akan mengangkat cawan keselamatan. Amin. Mengangkat, mengagungkan pengorbanan Yesus, kasih Allah, cinta Tuhan, darah Yesus yang sudah menyelamatkan kita semua. Cawan keselamatan adalah keselamatan karya yang Allah lakukan, yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga satu kali Rasul Paulus berkata dalam Galatia 6:14, tetapi aku sekali-kali tidak mau berpegang selain dari salib Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Di tengah orang berambisi menjadi A dan B. Di tengah orang berambisi untuk duduk. Di tengah orang berambisi untuk meraih posisi dan jabatan apapun itu. Tetapi bagi Raja Daud, semua hormat kemuliaan yang dia pernah miliki, yang dia sedang miliki, tidak sebanding dengan keselamatan yang Allah kerjakan. Saudara, di tempat kami di Eklesia banyak program yang kami kerjakan. Ada biaya, ada harga yang harus dibayar. Tapi kami sampaikan kepada jemaat bahwa harga darah Yesus lebih mahal dari segala sesuatunya. Harga keselamatan lebih mahal dari apa yang bisa kita kerjakan dalam pekerjaan Tuhan. Harga itu terlalu indah dan terlalu mulia. Saat kita dipindahkan dari gelap kepada terang, saat kita dipindahkan dari kebinasaan kepada keselamatan, saat kita ditarik dari neraka kepada surga. Sekali banyak orang pengen balik ke neraka, saudara. Sekali banyak orang pengen balik kepada kebinasaan dengan cara mereka, dengan sikap mereka, dengan apa yang mereka kerjakan. Karena mereka ingin putar balik, saudara. Karena mungkin proses Tuhan tidak seperti yang mereka inginkan. Saudara, sehingga Daud katakan, aku akan mengangkat cawan keselamatan itu. Buat dia prestasi manusia. Yeremia katakan, saudara, prestasi manusia, perbuatan manusia terlebih dari seperti kain lara. Karya Yesus yang harus kita agungkan dalam hidup kita. Karya Yesus yang harus kita angkat dalam kehidupan kita. Saudara, satu kali, saya rasa tahun 2015-2016, saya ada di kapal. Kapal itu kapal layar yang hanya buat 100 orang, VVIP. Hanya orang-orang super kaya, saudara. Dan ternyata satu kali kapal dicharter oleh sinode besar di Amerika. Jadi yang naik ke kapal itu para bishop, para petinggi organisasi yang sudah sedang pensiun. Jadi penghargaan dan penghormatan yang dilakukan negara atau organisasi kepada mereka naik kapal pesiar. Luar biasa, saudara. Dan mereka itu semua level tinggi, saudara. Bishop, Baptist Church, Methodist Church, Presbyterian, semua. Advent, saudara, semua ada di sana. High level, saudara. Bishop. Satu kali dalam sebuah acara, karena saya ada di sana, saudara, saya melihat seorang pimpinannya ngomong. Itu 7 days cruise di Eropa. Dari Las Palmas masuk ke Eropa sampai Kroasia, sampai ke Rusia, sampai ke daerah-daerah yang paling mantap, Malta, Valletta, semua, saudara. Dia berkata, pimpinannya berkata, teman-teman sekalian, brother and sister in Christ, kita sudah mengabdi kepada gereja begitu lama. Saya nggak tahu dia lagi minum wine, saudara, agak setengah mabok atau apa. Pada saat dia berkata, we have been working for the church for many years already. Sudah bekerja sekian lama. Dan dia katakan, after all the bullshit, saya rasa dia setengah mabuk, saudara. After all the bullshit, then we retire. Ini ngomongnya benar apa enggak, saudara? Itu petinggi organisasi, saudara, di Amerika. Saya pernah lamar, karena di Amerika, saudara, itu terbuka lebar. Di medsos juga ada lowongan jadi pendeta, lowongan jadi gembala, ada. Saya pernah lamar ke Baptist Church, saudara. Puji Tuhan, saya ditolak. Kalau saya masuk, saya nggak ada di sini, saudara. Dia bilang, karena Pentecostal is a sect, adalah sekte bagi kami. Jadi kita dianggap sekte bagi mereka, saudara. Tetapi ini petinggi-petinggi di kapal pesiar, saudara. Dia katakan, after we dedicate ourselves to the church, and then after all the bullshit, then we retire. Saya heran, ini orang, situ bukan omongan saya, saudara, omongan dia. Jadi menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan, saudara, tidak bisa dibandingkan dengan kasih Allah. Apa yang mereka lakukan tidak bisa dibandingkan dengan cup of salvation, darah keselamatan, cawan keselamatan itu. Sama sekali tidak dibandingkan apa yang mereka lakukan, saudara. Sekian tahun mereka mengabdi, it's nothing.
Karena karya terbesar, anugerah terbesar, keselamatan adalah karya yang Allah lakukan bagi engkau dan saya. Sama sekali tidak bisa dibandingkan. Sehingga Daud katakan, I will lift up the cup of salvation. Aku akan mengangkat cawan keselamatan itu. Karena bagi dia, itu yang terutama dan paling indah. Amin, saudara. Itu yang luar biasa. Itu yang ajaib. Lanjut, saudara. Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa ayat 14, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bagaimana akan ku balas kasih Tuhan kepadaku? Aku akan mengangkat cawan keselamatanku. Dan bagian ketiga dikatakan bahwa aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Respon dari semuanya itu, dia punya tanggung jawab. Dia akan membayar nazarnya kepada Tuhan di depan seluruh umat. Doktrin Happy Grace berkata bahwa kita tidak perlu melakukan apa-apa karena Allah yang melakukannya bagi kita. Doktrin Happy Grace berkata bahwa kita tidak perlu minta ampun lagi untuk dosa kita ke depan karena tidak perlu, semua sudah dibayar. Tetapi lewat ayat ini kita mengerti, Raja Daud berkata, aku akan membayar nazarmu kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Nazar, saudara, bukan berarti pembalasan, bukan. Nazar bukan berarti kita balas balik, tidak. Nazar adalah sebuah janji. Nazar adalah sebuah tanggung jawab. Nazar adalah sebuah respon baik yang keluar dari kehidupan kita. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sehingga 2 Timotius 4:5 Rasul Paulus berkata kepada Timotius, rasul muda itu, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Timotius disuruh menunaikan tugas pelayanan. Amin. Menunaikan, bukan maksudnya dibuat tunai, saudara, bukan. Oh, ini pelayanan nih supaya ada tunai, bukan, saudara, tapi menunaikan, melaksanakan, responsible action, tunaikan tugas pelayananmu. Bentuk dari Raja Daud berkata, aku akan membayar nazarku kepada Tuhan dalam bentuk tanggung jawab, dalam bentuk responsibility, dalam pelayanan, dalam penggembalaan, dalam penginjilan. Aku akan membayar nazarku, tunaikanlah tugas pelayananmu. Sebuah tanggung jawab yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius. Dan Galatia 1:10 berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi menunaikan tugas pelayanan, mencari perkenanan Allah. Amin. Kalau aku mencari perkenanan manusia, Rasul Paulus katakan, I'm not a servant of God. Aku bukan hamba Kristus. Hamba Kristus tidak mencari perkenanan manusia. Hamba Kristus mencari perkenanan Allah. Mencari mahkota dari Tuhan. Ada 2 mahkota, ada diadema, ada Stefanos. Ada mahkota kemuliaan, ada mahkota pengorbanan, ada mahkota martir, ada mahkota harga yang harus dibayar, ada mahkota darah yang harus tercurah mungkin lewat pelayanan. Yang Tuhan maksud adalah Stefanus, mahkota martir, mahkota pengorbanan, saudara, mahkota yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan Tuhan, mahkota yang mau berkenan kepada Tuhan yang mempunyai pekerjaan. Sehingga dikatakan, kalau aku mau berkenan kepada manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Saya mengatakan, saudara, apa yang kita lakukan, baik pelayanan, penginjilan, penggembalaan, saudara, saya pahami bahwa, saudara, yang kita lakukan bukan untuk mencari hormat maupun apapun bentuknya, tetapi yang kita lakukan dalam pelayanan selama Tuhan percayakan kita untuk bentuk kita membayar nazar kita kepada Allah. Amin. Membayar nazar sebuah hutang keselamatan yang kita tidak pernah bisa bayar.
Pelayanan bukan keuntungan, tapi pelayanan adalah untuk kita membayar nasar kita kepada Allah. Sehingga Daud katakan, aku akan membayar nasarku kepada Tuhan. Pelayanan adalah pembayaran, bukan pembelian. Pelayanan adalah pembayaran kepada Tuhan. Bagaimana kita harus bernasar, kita membayar nasar kita kepada Tuhan atas cawan keselamatan, atas kebaikan Tuhan yang Allah kerjakan bagi kita semua. Di Matius berkata bagaimana kita berhutang 10.000 talenta dan tidak akan pernah bisa kita bayar. Jadi apa yang kita kerjakan dalam kesetiaan kita, tunaikanlah tugas pelayananmu. Apa yang kita lakukan, saudara, adalah bentuk kita membayar nasar kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan, atas anugerah yang Tuhan berikan, atas darah Yesus yang sudah menyelamatkan kita dan engkau dan saya. Sehingga prestasi terbesar, kemuliaan terbesar, pengagungan terbesar menurut evaluasi dari Raja Daud selama hidupnya, saya rasa pengalaman Daud tidak pernah sama dengan pengalaman kita, atau tidak sebanding, terlalu kecil pengalaman kita dibanding pengalaman Daud. Bagaimana dia dikhianati, bagaimana dia diburu, bagaimana dia hendak dibunuh oleh rajanya sendiri, oleh mertuanya sendiri. Bagaimana dia harus menderita, saudara, tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Tetapi raja itu, nabi itu berkata, bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan, kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat cawan keselamatan itu dan akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Amin. Suatu pengagungan tertinggi yang Daud berikan kepada Allah. Satu pengagungan tertinggi yang Daud sampaikan kepada Allah. Sehingga Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 17 sampai 19 berkata, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Amin. Itu kebanggaan Rasul Paulus. Itu dia sampaikan kepada jemaat di Korintus, bahwa dia melakukan semuanya itu tidak mencari upah dalam bentuk apapun. Upah apapun itu, upah penghormatan kah, bentuk upah apapun. Dia katakan bahwa upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saudara, di gereja kami hari Minggu ini kami akan melantik 2 orang pendeta pembantu, karena saya tahu mereka sudah melakukan banyak hal yang baik. Ada dasarnya. Saya nggak tahu di Banten banyak, mungkin kita mendengar ibu-ibu penginjil di Banten, saudara. Mereka jalan sana kemari, mereka punya kelompok, mereka punya geng. Tapi bagi saya, sekalipun mereka mengakui sebagai penginjil, mereka harus dikembalakan. Amin. Jangan sampai menjadi penginjil liar, saudara. Kita berikan mereka penghormatan dan penghargaan, menetapkan mereka, membekali mereka. Sekalipun saudaraku mungkin ada fasilitas yang harus disampaikan, tetapi itu menjadi hak mereka. Mereka sudah tua. Saudara, saya mau sampaikan sedikit. Papa mama saya itu, saudara, itu kelas 1, kelas 2 di sekolah Alkitab Purbasari. Gurunya masih pintar, masih boleh, saudara. Dia terus menjadi pengerja di sebuah gereja tanpa upah, tanpa gelar. Sekalipun 75% jemaat adalah mereka yang bawa, tetapi saudara, mereka tidak memiliki itu. Bagi kami, penting bagi kami, saudara, supaya mereka yang melakukan penginjilan di jemaat, mereka yang membesuk jemaat, saudara, mereka yang mendoakan jemaat, mereka pun yang mendoakan kami para orang tua, kami menempatkan mereka pada posisi yang selayaknya. Amin. Karena itu penting. Dan saudara, dikatakan bahwa
akan membayar nasarku kepada Tuhan di hadapan seluruh umat. Jadi pelayanan yang kita kerjakan, apapun itu bentuknya, adalah bentuk kita membayar nasar kepada Tuhan sebagai penghormatan kita. Segala bentuk tidak bisa dibandingkan, tidak bisa menutupi, tidak bisa membayar sedikit pun kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi Daud benar-benar membawa ini menjadi kepada perhatian kita. Bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan kepadaku? Aku akan mengangkat cawan keselamatan, menempatkan Yesus di tempat paling terhormat dan tertinggi. Menempatkan keselamatan adalah mujizat yang terbesar. Sekalipun banyak mujizat yang kita alami sepanjang hidup kita, tapi mujizat yang terbesar adalah keselamatan engkau dan saya. Amin. Keselamatan yang dikerjakan, pengorbanan yang dikerjakan Yesus. Dan Rasul Paulus berkata, apakah upahku? Upahku ialah kalau aku bisa memberitakan Injil tanpa upah. Saya ingin kita perhatikan dalam Injil Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Injil Lukas 17 ayat 7 sampai 10 dikatakan, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya? Aku akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata kepada hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Adakah dia berterima kasih kepada hamba itu? Adakah dia berkata, aku sudah makan, kau makan? Tidak. Engkau harus mengikat pinggang melayani setelah melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan saudara. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena apa? Karena hamba itu hanya melakukan apa yang patut dikerjakan. Karena kita pun hanya melakukan apa yang patut kita kerjakan. Karena kita pun hanya membayar nasar kita kepada Allah atas kasih Tuhan, atas cinta Tuhan, atas anugerah Allah, terlebih atas keselamatan yang kita alami, yang kita miliki lewat pengorbanan Yesus. Cawan keselamatan itu, Yesus katakan, Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku, tapi kau tidak, bila kehendakmu yang jadi. Yesus meminum cawan itu, cawan darah itu, cawan keselamatan itu, cawan pengorbanan itu, sampai selesai. Tuntas, tunaikanlah tugas pelayananmu, kata Rasul Paulus kepada Timotius. Untuk apa saudara? Untuk keselamatan bagi banyak orang. Bukan kita, tapi Tuhan. Bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Puji Tuhan, merenungan bagi kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Kasih yang terindah, hati yang mulia, karya terbesar. Haleluya. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku.
Spirit.